Langkah kami dimulai dengan menelusuri bantaran Sungai Kapuas. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Sungai Kapuas ini menjadi nadi kehidupan bagi ribuan warga di sekitar bantaran sungai. Namun, di balik keindahannya ada masalah besar yang mengancam lingkungan dan kesehatan, yaitu sampah. Kemudian, kami pun mencoba mencari tahu mengapa kondisi lingkungan ini terjadi. Kami pun melakukan dialog singkat bersama warga sekitar. Menurut mereka, volume sampah yang terjadi merupakan kiriman sampah dari kota dan wilayah hilir Sungai Kapuas. Kemudian, untuk mencari informasi selanjutnya, kami pun melakukan wawancara bersama seorang warga yang merupakan Bapak RT di lingkungan bantaran Sungai Kapuas. Kalau saya lihat itu kan seperti yang dibicarakan kemarin, ya kan, sampah itu juga banyak yang dari kiriman. Ya kan? Kalau di bantaran sungai ini kan penduduknya kan tidak terlalu ramai, yang kebetulan ya, yang betul-betul di bantaran ya, tidak terlalu ramai. Tapi volume sampah itu lebih banyak dari Warganya. Ya. Jadi kalau kita mau ngelihat itu pada musim hujan, juga sampah kiriman dari kota yang melewati parit sampailah ke muara sungai. Nah itu juga ada, dan dari kabupaten-kabupaten juga ada. Bawaan dari hulu gitu. Nah, bawaan dari hulu, ya kan? Nyampe ke sini ya Pak ya? Ya, nyampe ke sini mungkin sampahnya sampah kayu, sampah plastik-plastik juga ke bawah. Tapi juga untuk kemungkinan juga ada sampah dari yang bantaran sungai. Tapi volumenya itu lebih banyak dari Kiriman gitu ya? kiriman. Berarti emang enggak sepenuhnya itu tuh bawaan dari warga di pinggiran. Tidak sana, sepenuhnya. pesisir. Nah. Tempat sampah kita kebetulan kita tidak ada, tapi kebiasaan warga kita karena lahan ini masih banyak kosong, kebiasaan tuh dibakar. Dikumpul habis dibakar gitu Dibakar. Jadi ada lahan-lahan kosong, sebagian warga itu bakar sendiri, sebagian warga yang udah jauh dikit dari bantaran sungai ini yang bayar pakai Jasa ini pihak ketiga. Itu kan tidak salah ada yang 10.000 ke 15.000 per bulan. Per bulan. Nah, Itu diangkut pakai motor gitu Kak Pak? pakai tosa, ada yang pakai motor, pakai gerobak itu. Nah, itu biayanya mungkin ongkos per bulan dari pihak ketiga. Buang ke TPA. Tapi ada juga yang warga bawa ke TPS di Jalan Budi Karya. Itu agak jauh sih Pak dari sini. Agak jauh. Nah, tapi kalau kebetulan mau ke Pelamboyan kan lewat situ. Iya, ke pasar sekalian gitu ya Pak. Kan ada. Dan juga ada yang dibakar. Mungkin kalau ada acara-acara besar atau sampahnya banyak, ya banyak warga itu bakar. Tapi kalau udah yang di komplek-komplek ini kan tidak mungkin bakar, karena tidak ada lahan. Kalau saya sampah di sungai itu ya tergantung sampahnya ya. Kalau plastik dia kan timbul dong, Iya. tapi lama-lama juga akan tenggelam. Nah, kalau udah plastik itu tenggelam terkait ekosistem di sungai. Mungkin selama ini orang-orang Sungai Kapuas mendapatkan udang atau ikan lebih mudah atau berkembang lebih banyak. Kalau sekarang tuh udah agak susah. Tidak seperti dulu lagi. Ada dampak dari Ada sampah. dampak dari sampah itu. Tapi kalau sampah-sampah yang kayu apa itu kan Itu bisa terurai dia. Yang paling waktu sampah itu waktu dia ngapung ya. Setelah dari sekian lama dia tenggelam, airnya di dasar sungai dia. Malah ganggu ekosistemnya gitu ya Pak Ganggu ya? ekosistem. Atau Enggak lagi dah. jarang ya Pak? Paling 1% ya, 1% pun tidak nyampe. Tapi masih ramai yang kayak mancing atau Mancing itu cuma hobi. Oke. Bukan mata pencarian bukan gitu ya? mata pencarian. Jadi pancing itu cuma hobi, ada yang hobi, ada yang ngisi waktu. Yang 1% itulah yang tadi Iya. mata pencarian.
Kalau ini Pak, masyarakat yang masih ada gitu Pak yang mandi cucinya tuh di sungai itu Masih masih ada? banyak, Oh masih mandi cuci. banyak. Cuma Makanya enggak untuk konsumsi ya Pak ya? nggak untuk konsumsi dan tidak bisa lagi. Hmm. Karena mereka konsumsi pun juga ada air hujan. Iya. Kalau di sini PDM mengalir Pak, lancar. Bagus aja. Lancar. Jadi di sini rata-rata paling tinggal yang di bantaran sungai tinggal 7 atau 8 rumah lah yang belum punya PDAM. Kalau di RT saya ya. Iya. Nah, kemarin kan juga kita sarankan untuk ngambil PDAM yang gratis itu. Tapi masih ada lah. Ya gratis, bayarnya per bulan. Iya. Nah, kalau sampah ya, kalau kita mengharapkan pemerintah pun juga ya memang tanggung jawab kita sama-sama, Iya betul. ya kan? Iya. Kalau pemerintah buatkan TPS pun juga nganggu bau Iya. ke lingkungan kan, ya kan? Juga nganggu lingkungan, kesadaran masing-masing tanggung jawab kita bersama. Iya. Tapi kalau emang untuk meningkatkan kesadaran gitu ya Pak, menurut Bapak perlu nggak diadakan sosialisasi? Nah, sosialisasi, benar, sosialisasi, Edukasi. ya kan? Edukasi. Jadi bukan barang yang kita siapkan. Oh, katalah ada bantuan TOSA. Ini Pak RT ada bantuan TOSA. Siapa sih yang ngangkat buang ke sana? Yang buang ini banyak. Yang mau ngangkatnya ke TPS, Ya, ngantar ke sana siapa ya Pak? paling pemerintah nyiapkan dari TPS ke TPA. Ada petugasnya digaji. Tapi dari masyarakat ke ini TPS-nya. lebih enak-enak orang bayar 10.000 ya. Iya. Iya Pak. Sampah loh kan. Bau lagi, kotor, mana orang mau ngerti kan ya. Iya. Ini baru 10.000 udah bersih gitu. Bersih kan kita tinggal kantong dah. Iya. Kita ini mbak apa sosialisasi ya. Sosialisasi ya perlu berarti Pak. Ya, mungkin buat tulisan-tulisan di dalam buang sampah di sungai. Itu sosialisasi akibatnya apa tadi ini, airnya makin jelek, visualnya mata juga tak bagus kita ngeliatnya sampah masyarakat. Di bantaran sungai itu kita nggak buat tempat wisata tuh nggak ada. Oh, Paling orang duduk makan buat kafe. iya sih. Tapi buat untuk orang jalan kayak di Jawa mungkin kan, oh bantaran sungai ini ada bukit-bukitnya, ada, ya kan gitu. Kalau di kita kan nggak ada. Iya, memang pesisir Nah, yang kita buat permainan di sungai pun juga risikonya tinggi, Iya. ya kan? Ya, kental ke sungai pula nanti kan. Iya, risikonya tinggi. Carain lah, Pak. Oh kita buat wisata sungai ya, atau banana boat, atau apalah kano, atau macam-macam itu kan kano kan. Risikonya tinggi sebenarnya itu. Kalau memang belum ada hal-hal yang tidak kita inginkan nggak masalah. Tapi begitu ada yang main kano tenggelam, Belum lagi orang yang penasarannya tinggi gitu, udah tahu Lalu nggak bisa timbul. ya, Pak. Bapak sewakan kano ada asuransi enggak? Iya. Ada izin enggak? Ada ini enggak? Tapi kalau dia enggak masalah betul memang jalan. Itu kayak kapal wisata tuh. Yang besar tuh Kak, Pak. Nah yang depan di waterfront. Ah. Nanti tuh ada enggak izinnya perhubungan, ada enggak izin ini, ada enggak izin Lampungnya cukup enggak dengan Iya. kapasitas. Iya. Kalau terjadi macam-macam. Kalau memang enggak terjadi itu enggak dicek. Nggak akan. Tapi begitu udah terjadi, oh kapal wisata kita Langsung. enggak ada pelampung mempunyai. Kalau enggak ada kejadian aman ya. Pelampungnya enggak cukup, orangnya 100 orang, pelampungnya cuma 10 biji. Iya. Nah, kan gitu. Paling-paling ada apa namanya itu? Kayak kelompok-kelompok Oh, relawan. relawan yang mungut. Nah paling kita bisa menghubungi dinas kebersihan untuk menyiapkan truk ya, angkutnya. Oh. Jadi, Tapi itu relawan dari pemerintah atau Nah, emang kadang-kadang dari komunitas sendiri? komunitas itu mengut sampah. Kemarin ya itu terakhir tuh PLN kalau tidak salah. PLN yang mungkin apa gimana ya, mengut sampah di sungai, paling kita
hubungi dinas kesehatan tuh nyiapkan truk nih, angkut bawa ke dibawain. TPS, langsung bawa TPA tuh kata truk kan, bawa Iya. TPA. Oh. Tapi Berarti sebenarnya juga truknya bisa masuk sini ya Pak ya? Masuk. yang kayak gitu tuh biasa rutin enggak ya Pak? Enggak juga biasa rutin, karena kan Dalam 1 tahun kira-kira bisa berapa kali? bisa berapa kali sih, dalam 1 tahun itu bisa 4-5 Kalau kali sebulan Pak? Enggak. sebulan jarang. Oh. Kalau setahun tuh 4-5 kali ada. Karena di sebelah sana kan di Kampung Caping itu tuh kan, Kampung Mendawai, itu kan juga ada kelompok Caping itu. Nah, dia juga kemarin juga ada bank sampah tuh di Kampung Caping sebelah. Berarti sebenarnya itu emang udah ada tempat pengolahannya di sekitar sini ya Pak? Paling bank sampah dibuang buang misalkan sampah kan, Iya. yang plastik, yang organik, yang nah cuma kita mau ngurus-ngurus gitu tuh kan, ya satu tadi karena bau, kedua lokasi, macam-macam di sini masih banyak lahan kosong. Iya, karena udah deket juga kan ke Nah, ini. tapi kalau di perumahan mana ada lagi orang kayak itu. Hmm. Oh ada bank sampah di perumahan, depan rumah siapa mau dikasih nih? Iya, Kamu pada nggak mau. Siapa mau ya Pak? Nanti numpuk gitu kan Pak. Numpuk depan bau. rumah walaupun 1 hari 2 hari kan Iya, numpuk depan iya rumah. betul. Belum lagi nyamuknya, Iya. baunya. Paling bisa di kampung-kampung gini lah, ada bank sampah. Saya Susila Rasati dan di Dinas Lingkungan Hidup ini saya menjabat sebagai Kepala Bidang Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Pertama, perlu diketahui bahwa memang sampah di pesisir, bukan di pesisir, maksudnya di pinggiran ya, di pinggiran sungai yang notabene di situ banyak pemukiman, kan itu banyak pemukiman kan dan lumayan padat. Nah itu sampah sangat banyak. Banyaknya sampah ini dari mana? Itu ada 2 sebab. Ya, yang pertama betul tadi itu sampah kiriman. Jadi ketika air sungai naik, sampah dari sana masuk kan, dari luar masuk dan mana-mana masuk. Yang namanya air kan pasti bawa sampah ya. Yang kedua itu tadi dari habit, dari kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang tinggal di tepi sungai itu menganggap tempat sampahnya luas, buka jendela buang. Itu kan habit, kebiasaan. Sehingga kondisi sampah yang ada di pinggiran itu memang kami akui itu cukup banyak. Karena itu tadi ada 2, dari kiriman dan dari memang sampah masyarakat yang tinggal di tepian sungai. Kalau survei sih kita udah sering ya, makanya kami tuh bisa tahu tuh sampah asalnya dari mana sih. Nah, kita bisa tahu bahwa sampah dari mana, otomatis kan kita mengidentifikasi ya, kita melihat ya, kan nggak mungkin nih tahu kita langsung menjudge bahwa ini seperti ini seperti kan enggak. Tapi sudah lama kita sudah sering ke sana, sudah sering kan tugasnya pemerintah kota kan salah satunya melakukan pengawasan. TPS itu betul kalau misalnya kita tidak mungkin meletakkan TPS di situ. TPS tuh yang teman-teman lihat itu kan seperti yang ada di pinggir jalan tuh, ada kontainer yang kuning WC. iya kan nggak mungkin kita letakkan di situ, betul nggak? Karena apa? Kalau kami meletakkan TPS di situ, yang pertama diperlukan adalah lahan, lokasi, terus gimana jalannya untuk nanti kami angkut. Ngangkut bukan hanya sekedar jalan kecil pas-pas, nggak bisa kan? Gitu, harus ada tempat dia muter, harus tempat ini. Berarti memang kami secara lokasi itu tidak akan pernah bisa meletakkan TPS dalam bentuk kontainer seperti yang teman-teman lihat di jalan. Tapi sebenarnya kita sudah pernah berusaha menyediakan tempat-tempat sampah yang memang disesuaikan dengan kondisi di situ.
Cuma itu tadi, balik lagi ke perilaku. Tempat sampah yang ada, saking kepemilikan tinggi, hari ini letak, besok nggak ada. Kalau misalnya kita mau menempatkan tempat sampah di situ, jalan satu-satunya adalah kesadaran dari masyarakat. Berarti dia harus menyediakan masing-masing. Bagaimana cara? Tidak membuang ke sungai, tidak dibakar. Harusnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita, kok pemerintah nggak menyediakan, bukan tidak menyediakan, sudah pernah disediakan. Tapi itu tadi. Nah, iya. Yang jelas kita nggak bisa menyediakan TPS ya. Nah, yang jelas tidak bisa menyediakan. Tapi kalau tempat sampah itu sudah pernah disediakan. Tapi itu tadi, hari ini sediakan, besok selesai. Jadi kan nggak mungkin nih pemerintah sebulan sekali ngadepkan sebulan sekali, kan nggak mungkin kan? Iya kan? Sering kita sudah punya program edukasi pilah sampah sudah. Nah, edukasi yang pemerintah lakukan itu tidak cuma hanya sekedar kami yang datang, tidak, tapi kami bekerja sama dengan komunitas-komunitas itu. Sama kita nih edukasi, memberikan pengetahuan gimana sih cara milah sampah, gimana sih sampah yang masih bernilai ekonomis. Nah, kemudian gimana sih sampah ini jangan dibuang ke sungai, jangan dibakar, tapi dibuanglah ke ini. Di sana kan juga ada bank sampah nih. Kalau regulasi terkait dengan ini, kita punya Perda Pengelolaan Sampah. Kemudian kok ditanya terkait dengan penegakan hukumnya, kita punya Perda Tibum 19/2021. Perda itu sudah mengatur bahwa masyarakat dilarang melakukan pembuangan sampah ke sungai, ke saluran, dan akan dikenakan denda. Cuma itu balik lagi terkait penegakannya, kita kan nggak bisa juga langsung main gini. Kalau kita mau menegakkan itu kan berarti kita harus tangkap tangan nih. Nah, sementara kita kesulitan menangkap tangannya. Kami tidak punya petugas yang standby. Kalau kita mau tangkap tangan kan berarti saya standby di situ kan. Kayak gitu misalnya polisi nih mau nangkap tangan tak punya SIM, tajialah dia di situ. Kalau SIM sih orang jalan-jalan ini. Cuma sekarang kalau terkait pembuangan sampah, begitu ada kita nggak buang sampah dia. Betul kan? Nah, begitu kita nggak ada barulah dia buang. Iya kan? Nah, sekarang bagaimana saya mau menegakkan ini karena kami nggak punya yang standby di situ, dan di situ juga tidak ada terkait pemasangan CCTV kan, karena itu kan butuh biaya besar ya. Kalau pemasangan CCTV bukan cuma cukup satu kan, tidak tuh, karena jalannya kan masuk kan di situ. Itu kendala kenapa penegakan perda terkait pembuangan sampah, pelarangan pembuangan sampah sungai itu belum bisa ditegakkan. Tapi kalau namanya himbauan itu udah sering. Penanganan sampah pinggiran sungai kan bukan tugas Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Itu kolaborasi banyak pihak, ya. Ada PU, ada BWSK, ya. Nah, salah satu yang sudah pernah dilakukan adalah pemasangan jaring. Supaya apa? Tadi itu ketika air itu pasang, itu sampah tidak masuk, yang sampah kiriman tadi itu tidak masuk ke dalam. Nah, jadi sampahnya berkurang. Itu sudah dilakukan. Jadi tersangkut ke jaring sehingga dia tidak masuk sampai ke dalam pemukimannya. Jadi kalau misalnya memang masih banyak sampah di pemukiman, ya berarti memang masyarakatnya yang buang ke situ. Bukan sampah, karena sampah kirimannya sudah tersangkut di jaring itu sudah pernah dilakukan. Kalau terkait pengembangan wisata tentu berdampak ya. Kan yang namanya kok kita nih pergi ke satu tempat yang bagus, kalau sudah banyak sampahnya kan pasti males juga ya.
Nah, jadi kalau ditanya bagaimana dampak terkait wisata, ya pasti ada lah. Kalau misalnya dia tidak bersih, tidak apa, kan orang juga malas. Padahal itu sebagai salah satu destinasi wisata. Kan apa sih rumahnya tuh kan, itu kan rumah zaman dulu yang memang dibangun oleh pemerintah kota untuk dijadikan cagar budaya. Nah, jadi itu tuh sebenarnya memang dipertahankan sebagai salah satu destinasi wisata. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa menjaga kebersihannya, ya males kan. Kalau misalnya tidak lagi menjadi tempat yang nyaman untuk dikunjungi, kan gitu. Jangankan yang orang-orang di luar, adik-adik pun mungkin kan males juga untuk datang ke sana kalau kotor kan gitu. Makanya salah satu upaya kami untuk melestarikan itu, untuk menjaga kebersihan, kami juga sudah beberapa kali mengajak penduduk setempat untuk bersih-bersih, untuk melakukan aksi bersih. Sudah beberapa kali dilakukan tadi kolaborasi. Nggak mungkin dinas LHC itu nggak mungkin. Nah, kita tidak bisa bilang dalam setahun secara kontinu tiap tahun ada nggak yang dinas ya, yang dari dinas. Nah, karena gini, yang namanya lokasi pinggiran sungai ini kan banyak. Ada itu kan masuk Tenggara tuh. Nah, kemudian ada di selatan juga pinggiran sungai. Kemudian ada di timur. Kan di timur kan yang di bagian Betingnya juga pinggiran sungai. Kemudian yang di Tanjung Raya duanya juga. Nah, jadi kalau misalnya dinas, berapa sering sih dinas lakukan aksi bersih itu? Belum tentu setahun sekali, juga belum tentu kalau dari dinas ya. Tapi kalau misalnya kita berkolaborasi, kolaborasi ini tidak hanya sekedar dari BWS, KPU, dan dinas LH. Misalnya dianya nih ada kegiatan PLN lagi ada kegiatan terkait lingkungan, oh dia mau lakukan di situ, berarti nanti ada aksi bersih. Jadi banyak pihak yang concern. Jadi kalau misalnya ditanya seberapa sering, ya sering. Tapi itu tadi bukan kegiatan rutin dinas, tapi kita berkolaborasi dengan banyak pihak dari manapun. Kami berharap peran serta masyarakat, ya peran serta masyarakat. Kalau kita sekarang berbicaranya terkait masyarakat yang ada di pinggiran sungai, kalau kita tidak menyebut pesisir ya. Biasanya kalau misal pesisir itu kan wilayah pantai gitu ya. Kalau kami sih karena kitanya cuma sungai, kita nyebutnya pinggir sungai gitu kan. Nah, kalau di pinggir sungai kami harapannya dinas itu ya kita berubah perilaku dulu yang pertama. Saya kemarin dinas kemarin barusan mengundang teman-teman pegiat lingkungan untuk sama-sama duduk, sama-sama kita pengen memikirkan konsep apa sih yang terbaik untuk menangani pengelolaan untuk penanganan sampah pinggiran sungai. Baru kemarin. Dan ternyata masukan dari semuanya, kan kami ngundang dari inkubator Untan tuh, kemudian ada dari dosen Untan juga, kemudian ada dari teman-teman pegiat lingkungan, kemudian ada dari pelaku pengelola sampah, kemudian ada dari BKM itu yang lembaga swadaya yang ada di itu tadi pinggiran itu. Nah, semuanya sepakat sampai pada satu kesimpulan, yang pertama yang perlu dilakukan adalah perubahan perilaku. Karena sebaik-baiknya, secanggih-canggihnya teknologi yang diberikan di pinggiran sungai terkait penanganan sampah, kalau misalnya tidak ada, tanpa dibarengi dengan perubahan perilaku, itu akan percuma. Kita kasih teknologi tinggi, teknologi secanggih apapun, kalau masyarakatnya masih dia punya mindsetnya bahwa Sungai Kapuas adalah tempat sampah terbesar yang kami miliki, tetap aja percuma. Itu harus dirubah dulu mindset itu, dan perubahan mindset itu nggak bisa
apa ya, enggak semudah membalikan telapak tangan. Tadi ditanya, teknologi apa sih Bu yang sudah ada sekarang? Kita sudah coba, kita sudah siapkan tempat sampah. Mau dari mana? Oh, mau ngasih bantuan tempat sampah. Oke. Ada dari program kotaku ini, oke. Sampai sekarang tetap aja kan sampah ada banyak. Jadi sekarang sampai satu kesimpulan yang harus berubah itu pertama perilaku dulu, bukan teknologi. Mungkin teknologi seiring ya, tapi kami mengajak semua pihak. Mungkin ada baiknya nanti teman-teman menghasilkan satu kesimpulan itu tadi terkait dengan perubahan perilaku. Ya, terkait dengan perubahan perilaku. Karena apa? Yang namanya sarpras yang sebenarnya mudah. Asal ada duit saja. Mau kamu teknologi apapun, asal ada duit saja itu mudah. Yang namanya pemerintah, kalau itu demi menunjang, apalagi itu meningkatkan PAD ya, yang namanya wisata kan pasti nanti PAD itu larinya tuh. Nah, pasti akan ditunjang deh di situ. Tapi kalau misalnya perilakunya belum berubah, ini percuma saja mau sebagus apapun tempatnya yang diberikan, namanya perilaku belum berubah. Di sininya tempat sampah, tapi sampah tetap aja di sini. Ya sama aja kan bohong. Gitu. Tadi, jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah perubahan perilaku. Kesimpulan kedua, baru itu tadi kita cari apa sih teknologi yang mungkin bisa di situ ya. Mungkin tempat sampah yang selama ini ditaruhnya di atas jembatan yang dianggap mengganggu, ya udah berarti kita nggak taruh di atas jembatan, kita carikan teknologi yang mungkin beradanya di bawah, kan, yang dianggap yang tidak mengganggu. Atau tiap-tiap ini diajarin untuk tidak membuat pemilahan dulu. Kita berarti apa? Berarti kita menguatkan bank sampah yang ada. Itu sudah terfikirkan. Tapi yang tadi yang pertama penanganan sampah di pinggiran sungai sebenarnya harus ditangani secara bersama dan diperlukan kontribusi dari semua pihak. Tidak hanya dari pemerintah dan pihak swasta serta komunitas, tetapi juga dari masyarakat itu sendiri. Yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana kita menangani sampah dari sumbernya yang tidak lain dan tidak bukan adalah manusia itu sendiri. Kalau kita sendiri saja tidak dapat mengelola sampah yang kita hasilkan, maka semua teknologi dan sapras yang disediakan pun tidak akan ada gunanya. Setelah mengamati berbagai pola sosial dan wawancara berbagai pihak, rekomendasi yang dapat diberikan untuk menangani masalah ini adalah dengan meningkatkan sosialisasi, pengawasan, serta pembimbingan kepada masyarakat setempat agar dapat mengelola sampah dengan baik demi terciptanya kawasan wisata tepian sungai yang bebas sampah. Ayo kelola sampah dengan baik demi masa depan yang indah.